Pusat perbelanjaan Jiangcheng. Shen. Lele, apakah kau perlu ke kamar mandi? Lele, ini semua salahku karena tidak merawatnya dengan baik, hingga menyebabkannya menderita autisme. Ibu aku juga perlu ke kamar mandi. Kalau begitu aku akan pergi bersama adikku. Kamu istirahatlah sebentar. Oke, kalau begitu jaga adikmu baik-baik. Ibu akan pergi, membelikanmu es krim. Oke. Untungnya bayi kedua pintar dan pengertian. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar bayi pertama yang dibawa pergi saat itu? Sekarang. Di mana dia? Segera segel mal itu. Jam. Cari keberadaan Fu Chengcheng. Ya, Ayah, aku akhirnya menemukanmu. Si kecil. Aku bukan ayahmu. Kau salah orang. Tidak, kamu adalah ayahku. Apa yang terjadi? Aku merasakan sebuah rasa akrab aneh pada gadis kecil ini. Tuan tersenyum. Dia hampir tidak pernah tersenyum pada Tuan muda. Matahari pasti terbit dari barat hari ini. Dia mungkin tersesat. Tunggu di sini. Aku akan pergi mencari Chengcheng. Hei si kecil. Kau benar-benar tidak boleh ke sana. Paman itu menakutkan. Mari kita tetap di sini saja. Oke. Kamu berbohong. Ayahku sama sekali tidak menakutkan. Shen Chuyan. Fuyang Chen. Tunggu aroma yang akrab ini. Aroma pada The tubuhmu. film was translated Sangat and unik. narrated by M. Media. Aroma ini. Sudah 6 tahun. Aku belum menciumnya lagi padanya. Mengapa hari ini? Mengapa dia ada di sini? Shen Chuyan. Kau mengajak Chengcheng berbelanja. Dan malah menghilangkannya. Ibu macam apa kau ini? Cheng Cheng. Aku peringatkan kau. Jika terjadi sesuatu pada Chengcheng, aku tidak akan memaafkanmu. Mungkinkah itu Dabao yang dibawa pergi oleh Shin Mengyu? Apa maksudmu? Cheng Cheng hilang. Begini caramu jadi ayah? Berhenti bersandiwara di depanku lagi. Sungguh disayangkan. Kau tidak menjadi seorang aktris. Kau, tunggu. Dia pasti salah mengira aku sebagai Shin Mengyu. Lalu bukankah seharusnya aku memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat Dabao? Tidak, aku tidak bisa. An-An dan Lele masih menungguku. Lepaskan adikku. Tuan muda. Kami akhirnya menemukan Anda. Ayo mari kita pulang. Lepaskan aku. Adik, cepat lari. Kemana An-An dan Lele pergi? Fu Chengcheng putra Fu Yang Cheng. An-An, dari mana kau mendapatkan pakaian ini? Di mana adikmu? Gawat. Gawat. Ibu menanggapku. Mengapa kau tidak bicara? Apakah kau bingung? Dan kehilangan adikmu? Ibu hari ini. Mengapa dia terasa sedikit berbeda? Cepatlah makan. Kita akan pergi mencari adikmu. Ibu benar-benar membelikanku es krim. Aku hanya bisa mencari kesempatan lain untuk melihat Dabao. Shen Mengyu. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan Shen Mengyu tahu tentang keberadaan An-An dan Lele. Anak itu Fu Chengcheng berkeliaran lagi. Saat aku menemukanmu, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Maaf An-An, ibu akan membawamu keluar untuk bersih-bersih. Ibu hari ini sangat lembut. Aku sangat menyukainya. Mengapa kamu terlihat persis sepertiku? Mengapa kamu terlihat persis sepertiku? Dua kakak laki-laki? Aku punya dua kakak laki-laki. Aku akan memeriksa toilet. Ayah, Kau bersembunyi di sini. Hanya untuk makan es krim. Mama memberikan ini untukku. Shen Chuyan.
biasanya tidak peduli pada Cheng Cheng. Bagaimana mungkin dia? Dia adalah ayah. Papa, aku ingin pulang. Aku pasti salah dengar. Ayo pulang. Mama, An-an Lele. Mama, barusan seorang penculik mencoba membawa adikku. Untungnya aku berhasil menarik adikku dan lari. An-an yang terbaik. Ayah itu ayah. Lele, kau bicara. Apa yang baru saja kau katakan? Katakan sekali lagi. Ayah itu ayah. Bagaimana bisa Lele mengenal Fu Yanchen? Mungkinkah? Untuk merayakan Lele yang sudah bisa bicara. Ayo kita pulang. Malam ini, ibu akan memberimu paha ayam ekstra. Bagaimana? Bagus, kita makan paha ayam malam ini. Ayo kita pulang. Tuan muda, Apa yang kau teriakan? Tuan muda. Bagaimana bisa kau? Aku jelas melihat satu tadi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keesokan harinya, Tuan muda, kapan Anda akan kembali ke kediaman lama? Nyonya muda tidak bisa menemukan Anda. The Dan film dia was tidak makan atau translated minum di rumah. and narrated Biarkan by dia. M Media. Halo, apakah Anda pengurus rumah tangga yang Anda panggil? Shen Chuyan, kau mengikutiku. Aku, Tolong sadari posisimu dengan jelas. Jika kau tidak melahirkan anakku, apakah menurutmu? Aku akan membiarkanmu tetap di sisiku selama 6 tahun. sepertinya hubungan Shen Mengyu dan Fu Yanchen tidak terlalu baik. Kalau begitu teruslah bersabar. Itu benar, jika aku tidak mengikutimu. Bagaimana jika kau berada di luar, bersama wanita lain, dan meninggalkanku? Maka tiket makan gratisku akan hilang. Kau, aroma ini lagi. Papa, aku lapar. Ini adalah double. Cheng Cheng, kau mau makan apa? Ayah akan memesankan untukmu. Tunggu. Sekarang aku adalah Ibu Cheng Cheng. Cheng Cheng, ibu akan membuatnya untukmu. Ini mama yang lembut. Bukankah kau tidak pernah masuk ke dapur? Itu karena aku bersikap rendah hati. Dapur hanya memiliki bahan-bahan ini. Makan ini saja dulu. Bagaimana rasanya? Enak kan? Ini benar-benar lezat. Ini pertama kalinya Cheng Cheng pernah memakan masakan mama. Cheng Cheng, apakah ibu tidak pernah memasak untukmu sebelumnya? Mama, apa mama lupa? Mama hanya memberiku mie instan untuk dimakan. Hanya setelah papa kembali, Cheng Cheng baru mendapat makanan enak. Shen Chuyan, beginikah caramu membesarkan anak dulu? Aku, Shen Mengyu. Kau benar-benar memperlakukan putraku seperti ini. Cheng Cheng, ibu akan sering memasak untukmu mulai sekarang. Oke, Opi, mama yang lembut adalah yang terbaik. selalu berpikir untuk mengikuti double. Tinggal sedikit lebih lama. Tapi, aku masih harus bergegas ke tempat kerja berikutnya. Ibu Cheng Cheng, ada urusan dan pergi duluan. Aku akan datang menemuimu lain hari. Shen Chuyan, Aneh sekali. Mengapa orang itu terlihat begitu familiar? Yan Chen cepat buka pintunya. Ini Ciwian, Papa, bukankah mama baru saja pergi? sayang, aku datang menemuimu. Kau sudah lama tidak melihatku. Apakah kau merindukanku? pakaiannya sudah diganti. Aromanya sudah hilang. Di tubuhmu. Bagaimana bisa ada selai rambut wanita? Ini milikmu. Yan Chen, kita sudah bersama selama 6 tahun. Anak kita sudah sebesar ini. Bahkan jika kau tidak mencintaiku, setidaknya kau harus memikirkan Cheng Cheng. Ini rambut lurus. Bagaimana bisa sama? Kau datang ke sini hari ini, hanya untuk sengaja mencari keributan kan? Papa, mama, berhenti bertengkar kalian berdua. Cheng Cheng, ibu tidak berguna. Ayahmu
menemukan wanita lain di luar. Dia tidak menginginkan ibu lagi. Mulai sekarang kau akan menjadi anak tanpa ibu. Shen Chuyan, tidakkah kau bisa berhenti mengatakan hal-hal ini di depan anak itu? Aku suka mama yang tadi. Diriku yang tadi. The film was translated and narrated by M Media. Dabao sudah ditemukan sekarang. Selama aku menemukan Nanak dengan cepat, aku tidak perlu lagi diancam oleh Shen Mengyu dan membawa Cheng Cheng pergi. Shen Chuyan, kau masih berani kembali ke Jiangchen? Tidakkah kau takut? Aku akan mencelakai wanita tua itu. Tebak mengapa aku berani kembali? Itu karena aku sudah tahu di mana nenekku berada. Itulah sebabnya aku berani kembali. Bagaimana mungkin? Kau berani membohongiku. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau merampas putraku saat itu. Bagaimana kau memperlakukannya? Apa hubungannya denganmu? Begitukah? Kalau begitu aku akan memberitahu Fu Yanchen bahwa akulah ibu Cheng Cheng. Berhenti. Aku tidak bisa memprovokasinya sekarang. Begitu identitasku terungkap, posisiku sebagai Nyonya Fu akan hilang. Kakak, aku juga baru pertama kali menjadi ibu. Wajar jika aku melakukan kehilafan. Lagi pula, Fu Yanchen malam itu sama sekali tidak mengenalimu. Jika tidak, selama 6 tahun ini, dia tidak akan menemukan sesuatu yang salah. Itu benar. Namun, jika kamu menyalahgunakan Cheng Cheng lagi, aku akan memberitahunya. Aku tahu. Aku tidak akan melepaskanmu. Wang Masi, bantu aku menangani seseorang. Gu Feng, akhir-akhir ini, bantu aku mengawasi Shen Mengyu dengan ketat. Darinya, kita pasti akan menemukan keberadaan nenekku. Baiklah. An-An dan Lele, ibu sudah kembali. An-An dan Lele, apakah kalian di rumah? Gu Feng, An-An dan Lele hilang. An-An dan Lele hilang. Itu benar. Kemarin Lele terus bersikeras mencari ayah. Mungkinkah mereka? Aku pergi mencari mama kandungku. Selamat tinggal, Papa. Bagaimana bisa kau mengacaukan ini? Kau bahkan tidak bisa menemukan satu anak pun. Tuan muda kami salah. Kami memohon kepada Tuan muda untuk memberi kami kesempatan lagi. Cepat pergi. Kata, apakah ayah tinggal di sini? Dia ada di sini. Malam sebelumnya, Wanita ini terlihat persis seperti mama. Papa pasti salah mengiranya sebagai mama. Itulah sebabnya mama telah sangat menderita. Ayah, selama adik perempuan melihat papa, dia akan berbicara dengan normal. Aku harus membawa adik perempuan untuk mencari papa. Fu Cheng Cheng, kau masih tahu jalan pulang. Shen Anak, Papa, aku membawa adik perempuan untuk mencarimu. adik perempuan. Ayah, apakah ayah masih ingat aku? Terakhir kali, anak perempuan kecil yang tersesat di mal itu. Mengapa dia ada di sini? Fu Cheng Cheng, kau kabur dari rumah begitu saja. Dan bahkan membawa pulang anak orang lain tanpa izin. Apakah kau tahu kau salah? Dia bukan anak orang lain. Dia adalah adik perempuanku. Masuk kembali ke dalam rumah, dan renungkanlah dirimu baik-baik. Gadis kecil, di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu kembali. The film was Apa yang kau lakukan di sini? translated and Bukankah narrated sudah by kukatakan M padamu? Media. Jangan lari ke sini jika tidak ada masalah. Aku merindukanmu dan putra kita. Dari mana asal anak ini? Yan Chen, kemanapun kau pergi aku akan ikut bersamamu. Yan Chen, Ayah, aku membencinya. dari mana asal bajingan kecil ini? Shen Chuyan, jika kau tidak mau pergi, maka jagalah sikapmu. Di lantai bawah rumah Shen Chuyan, Mama aku di sini. Fu Cheng Cheng, An-An. An-An, kemana kau lari? Ibu sangat khawatir. Benar, itu memang yak lembut. An-An, mengapa kau sendirian di mana adik perempuan? Adik perempuan. Mungkinkah gadis yang waktu itu? Adik perempuan pergi bermain. Dia menyuruhku pulang duluan.
Katanya dia akan segera kembali. Maafkan aku adik perempuan. Biarkan aku memonopoli mama yang lembut untuk saat ini. Kediaman Shen Chuyan. Si kecil. Apakah kau yakin ini rumahmu? Yan Chen. Orangnya sudah diantarkan. Ayo pergi. Tempat ini benar-benar kotor dan bau. Ayah, jangan pergi. Jika ibu melihatmu, dia akan sangat senang. Fu Yanchen, Wu Feng teman masa kecil Shen Chuyan. mengapa dia menggendong Lele? Mungkinkah dia tahu Lele adalah anaknya? Permisi, apakah ini anak Anda? Papa, kenapa Papa datang mencariku? Lily, kemana kamu lari bermain? Ibumu tadi mencarimu kemana-mana. Apakah dia keluargamu? Jaga anakmu baik-baik. Anak-anak yang berkeliaran sembarangan bisa dengan mudah terjerumus dalam bahaya. Terima kasih banyak. Ayah, apakah ayah tidak menginginkan Lele lagi? Lele melihatnya dan benar-benar berbicara. Mungkinkah karena hubungan darat? Adik perempuan. Bukankah ayahmu sedang memelukmu sekarang? Gue Feng, kamu sedang bicara dengan siapa? Aku tidak akan menahan kalian berdua. Aku sebenarnya merasa agak enggan berpisah dengan anak perempuan kecil ini. Suara itu barusan. Wanita keji itu, kenapa terdengar mirip? Shen Chuyan? Gu Feng, siapa yang ada di sini barusan? Aku tidak bisa membiarkan Chu Yan tahu. Fu Yanchen datang. Aku tidak mengenalnya. Dia pasti seorang tetangga. Bawa Lele pulang. Lele, mulai sekarang kamu tidak boleh mengikuti kakak dan tiba-tiba lari keluar lagi. Di luar sangat berbahaya. Mengerti? Di luar tidak berbahaya. Ayah ada di luar. Kakak laki-laki. Ada kakak laki-laki lain di rumah? Lihatlah baik-baik. Kamu benar-benar mirip. Persis sama. Kakak Anen. Ya, itulah sebabnya Mama tidak mengenaliku. Tidak apa. Apa kamu tinggal bersama kami? Ibu pasti akan mengenalimu. Tapi aku tidak bisa. Terus tinggal bersama kalian semua. Papa akan kembali dan menangkapku. Jangan khawatir. Kakak An-an ada di rumah ayah. Kalian berdua terlihat persis sama. Ayah tidak akan tahu. Benarkah? The film Itu was bagus. translated and Aku bisa tinggal narrated selamanya by bersama. Media. Mama yang lembut. Dan selalu bersama. Kita perlu memberitahu ayah bahwa wanita jahat itu bukanlah ibu yang asli. Dengan begini, kita bisa hidup bersama selamanya. Mari kita cari jalan bersama untuk membiarkan Papa dan Mama bertemu. Anak laki-laki ini yang terlihat persis sepertiku. Double yang dibicarakan Mama. Papa, aku harus ke kamar mandi. Pergilah sendiri. Papa, celanaku terlalu ketat. Tolong bantu aku sedikit. Cheng Cheng biasanya pendiam dan tertutup. Tapi hari ini dia luar biasa banyak bicara. Ayo pergi. Kapan kau mendapatkan tanda lahir tambahan? Aku selalu memilikinya. Papa pasti. Biasanya tidak mempedulikanku. Dan tidak menyadarinya sendiri. Sepertinya aku terlalu sibuk belakangan ini. Dan mengabaikan Cheng Cheng. Itulah sebabnya dia dulu begitu pendiam. Mengapa kamu belum pergi? Yan Chen. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku tidak akan pernah memberi Cheng Cheng mie instan lagi. Lihat, aku memesan begitu banyak hidangan hari ini. Sepertinya saudara itu benar-benar tidak bahagia. Dibebani dengan seorang mama palsu yang tidak bertanggung jawab. Kamu bahkan tidak bisa merawatku dengan benar. Aku tidak tahu kenapa Papa menikahimu. Kamu. Yan Chen, dengarkan ini. Dia biasanya tidak patuh seperti ini. Itulah sebabnya terkadang aku memberikan hukuman kecil sebagai peringatan. Aku tidak sengaja memperlakukannya dengan buruk. Papa, aku tidak. Saat Papa tidak di rumah, dia kalau tidak meneriakiku, ia memarahiku. Yan Chen, aku tidak melakukannya. Penjelasan adalah bentuk penyembunyian. Apa kamu menyiratkan bahwa seorang anak akan berbohong? Kamu, anak nakal ini. Sepertinya aku biasanya terlalu lunak dengan hukumannya. Cheng Cheng hari ini, mengapa dia begitu lincah? Sepertinya aku benar-benar harus mulai sekarang.
menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Cheng Cheng, ibu akan menyuapimu. Oke, Tidak, kamu bukan mamaku. Aku ingin papa menyuapiku. Baiklah, Papa, aku mau makan itu. Maukah papa menyuapiku? oke. Papa terlihat dingin dan menjauh. Tapi dia sebenarnya sangat lembut. kamu kotor. Apakah kamu bahkan merasa jijik pada anakmu sendiri? Yan Chen dia sengaja melakukannya. Kamu tidak boleh memanjakannya seperti ini. Cheng Cheng, apakah kamu melakukan itu dengan sengaja? Tentu saja tidak papa. Seperti kata pepatah, bersin dan kasih sayang tidak bisa disembunyikan. Ini, Papa mama ini sama sekali tidak mencintaiku. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu pada seorang istri yang terlihat persis seperti dia? Apa? Terima kasih mama. An-An. Makanan yang disiapkan hari ini. Apakah tidak sesuai dengan seleramu? Biasanya saat kamu makan dengan lahap. Papa bilang, kamu harus menjaga citramu saat makan dan tidak melahap makananmu dengan rakus. Ayah apa? Kamu anak ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku penasaran. Apakah Cheng Cheng sudah makan malam? Dan, apakah dia makan dengan baik? Ngomong-ngomong Gu Feng, mengenai masalah nenek, apakah kamu sudah punya petunjuk? Jangan khawatir. Akan segera ada kabar baik. Gu Feng selama bertahun-tahun ini, kami sangat berutang budi padamu. An-An Lilai dan aku bisa bertahan hidup karena kamu. Kali ini kembali ke Jiangcheng. Bahkan tempat tinggal kami. Kamu membantu kami menemukannya, memilikimu sebagai teman masa kecil. Aku benar-benar beruntung. Cuyan, Ini gawat. Paman Gu Feng akan menyatakan perasaannya kepada ibu lagi. sebenarnya aku tidak hanya ingin menjadi teman masa kecilmu. Aku juga. Mama, maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama kamu tidak terluka, ibu akan membersihkannya nanti. Ya, Lupakan saja. Mari kita bicara dengan Cuyan di lain hari. tadi itu nyaris saja. Jadi Paman Gu menyukai mama. Kalau begitu dia adalah sangat cinta papa. Jadi kita perlu segera menyatukan ayah dan ibu bersama. Itu The benar. film was translated and narrated by M. Halo Media. kakak Uang. Cuyan, seorang wanita meminta layanan tata graha. Di hotel di Jing 302. Kau harus pergi ke sana sekarang. Oke. Sudah larut malam. Sebuah hotel memanggil layanan rumah tangga. Bukankah mereka punya staf kebersihan? Sudahlah. Selama aku menghasilkan uang. An-An jaga adikmu baik-baik. Ibu mau keluar sebentar. Opi. Aku akan menelepon An-An. Beritahu dia untuk meminta papa pergi. Kamar 302 di Hotel Dijing. Dengan begini bukankah papa dan mama akan bertemu? Apakah ada orang di sini? Ini seharusnya tempat yang benar bukan? Wang Maji. Tuan Muda Fu, ampuni nyawaku. Aku hanyalah seseorang yang melakukan sesuatu demi uang. Hubungi majikanmu. Mari kita lihat siapa sebenarnya orang itu yang begitu berani. Ya. Aku akan menelpon sekarang juga. Aroma yang familiar ini muncul lagi. Papa dan mama akhirnya bertemu. Ayah dan ibu akhirnya bertemu. Kakak, bagaimana kakak tahu sebelumnya? Untuk meminta ayah datang ke sini. Untuk mencari ibu. 1 jam yang lalu. Aku sudah memesan kamarnya. Hotel di Jing 302. Tidak akan ada yang tahu. Setelah kamu membunuhnya, bawa dia keluar melalui pintu belakang. Papa gawat. Mama sedang dalam bahaya sekarang. Di Hotel Dijing 302. Jika kita menunda itu, akan terlambat. Kita harus melindungi mama. Kita tidak boleh membiarkan orang jahat merundung mama lagi. Lindungi ibu. Lindungi mama. Pada saat ini, Wang masih memintaku untuk bertemu. Mungkinkah itu? Dia sedang dalam masalah.
Bagaimana kamu tahu? Aku ada di sini. Cheng Cheng memberitahuku. Bagaimana Cheng Cheng bisa tahu? Shen Manyu ingin mencelakaiku. Berapa lama lagi kamu akan memelukku? Aku minta maaf. Trik apa yang sedang dimainkan wanita ini sekarang? Dia biasanya tidak sepatuh ini. Lift kami pasti rusak. Apakah ada orang di sana? Kami terjebak di dalam lift. Gawat, gawat. Sekarang kita benar-benar akan terjebak. Mengapa aku begitu sial hari ini? Anak-anakku masih menungguku di rumah. Fuyan Chen, bukankah biasanya kamu yang punya paling banyak ide? Cepat pikirkan solusinya. Bukankah kamu terus-menerus ingin berduaan denganku? Mengapa sekarang kamu tidak sabar untuk melarikan diri? Kakak kamu luar biasa sekali. Kamu benar-benar mengendalikan liftnya. Bukan apa-apa. Dengan begini, kita bisa memberi papa dan mama kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi papa dan mama berdiri sangat berjauhan. Seolah-olah mereka tidak saling kenal. Lihat aku. The film was translated and narrated by M Media. Aku sebenarnya tidak lagi merasa keberatan menyentuhnya. Fuyan Chen, jadi kamu bisa takut juga. Konyol, bagaimana mungkin aku takut? Kalau begitu jangan memelukku begitu erat. Lepaskan aku. Sekarang aku agak tidak menyukainya lagi. Kamu lepaskan dulu. Kamu dulu. Kamu dulu. Kamu dulu. Kamu dulu. Kamu dulu. Ayah dan ibu berpelukan sangat erat. Adik kamu masih kecil. Jangan melihat yang tidak-tidak. Wanita jahat itu ada di sini. Wanita jahat yang merundung mama. Aku akan memberinya pelajaran. Siapa yang memukulku? Siapa yang menjambat rambutku? Siapa sebenarnya yang mengerjaiku? Jika aku tahu, aku pasti akan menangkapmu. Kamu dulu. Kau duluan. Kau. Itu. Aku akan pergi sekarang. Tuan Fu, mengapa Anda ada di dalam? Saya benar-benar minta maaf. Rekaman pengawasan kami tidak menunjukkan bahwa lift ini rusak. Kamu bilang rekaman pengawas tidak menangkap apapun. Ya jika bukan, karena petugas kebersihan yang mengatakan lift ini tidak merespon saat ditekan, kami tidak akan tahu sama sekali bahwa lift ini mengalami malfungsi. Mungkinkah itu dia? Kita sudah tertunda begitu lama. An-An dan Lele ada di rumah. Mereka pasti merasa cemas menunggu. Fuyan Chen, apa yang sedang kau lakukan? Shen Chuyan, segalanya malam ini kamu merencanakannya sendiri bukan? Apa yang kau katakan? Drama buatan sendiri apa? Aku tidak mengerti. Kamu berpura-pura dibunuh di hotel, lalu sengaja membiarkan Cheng Cheng tahu agar aku datang dan menyelamatkanmu. Dan juga lift tadi, bagaimana mungkin itu secara kebetulan tidak berfungsi? Shen Chuyan, singkirkan muslihat kecilmu. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Selain menjadi ibu kandung Cheng Cheng, kamu bukan apa-apa lagi. Fuyan Chen, apakah kamu gila? Bagaimana mungkin aku bisa begitu tahu segalanya? Selain itu, menurutmu siapa yang peduli tentang menjadi istrimu? Kenapa papa dan mama bertengkar? Ayah pasti salah mengira ibu sebagai wanita jahat itu. Kalau begitu mari kita bawa mama dan wanita jahat itu ke hadapan papa. Dan dia akan tahu yang sebenarnya. Siapa yang membuatmu tidak senang? Ibu, perempuan jalang itu, Shen Chuyan. Kau sudah kembali. Apa? Jika Yan Chen tahu bahwa dia yang melahirkan anak itu, aku tidak apa-apa, jangan panik. Aku di sini. Karena kita tidak bisa menyingkirkan jalang itu, maka kau harus menangani Fuyan Chen. Ibu, aku sudah berada di sisi Yan Chen selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Bagaimana aku bisa menanganinya?
Dengan benda ini, siapapun dia tidak akan bisa lolos darimu. Begitu aku mengandung darah daging Yan Chen sendiri, aku tidak akan takut. Tentang wanita itu, Shen Chuyan mengancamku lagi. Fu Yan Chen. Dia ternyata tidak mengubah kata sandi pintu depan. Sekarang aku selalu bisa menyelinap masuk saat dia dan Shen Man Yu tidak ada, untuk melihat Cheng Cheng secara diam-diam. Mama aku sudah bisa makan sendiri sejak lama. Mama tidak perlu menyuapiku. Ingin menebus tahun-tahun saat Cheng Cheng tidak berada di sisiku. Aku sebenarnya lupa, dia sekarang seumuran dengan An. Cucuku tersayang sedang makan. Dan Anda adalah Mama ini nenek. Cheng Cheng lebih pengertian daripada dirimu. Bukankah biasanya kau tahu cara berdandan dengan baik? The film Apa was yang kau kenakan translated sekarang? and Benda narrated macam by apa ini? M-Media. Jika kau tidak tiba-tiba mengirim orang saat kami sedang makan untuk membawa Dabao dan aku ke sini, Nenek mama memakai ini karena dia sedang mencuci baju dan memasak untukku. benarkah begitu? Ya, Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang dibuat di dapur kita. nenek ini makanan yang dibuat mama. Benarkah begitu? Ya, Saya rasa Anda telah membuat beberapa kemajuan. Mulai sekarang, berikan perhatian lebih kepada anak itu. Apakah Anda masih takut Yan Chen tidak akan menerima Anda? Yan Chen, malam ini, kau milikku. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Yan Chen, aku hanya ingin menemanimu. Aku berjanji. Aku benar-benar tidak akan mengganggumu. Keluar. Kemarilah. Ini, untuk Anda. Bibi aku tidak bisa menerima ini. Anda telah memberikan Yan Chen seorang putra. Dan Anda telah cukup banyak berubah sekarang. Ini adalah tanda penghargaan saya. Pelayan membuat sup bergizi. Ambillah, dan minumlah bersama Yan Chen. Berhubunganlah dengan baik. Yan Chin, apa kau merasa tidak enak badan? Biarkan aku membantumu kembali ke kamar untuk istirahat. Jangan sentuh aku. Yan Chin, aku bisa membantumu. Fu Yan Chen, kau adalah Fu Yan Chen. Apa yang coba kau lakukan? Lepaskan aku. Bau ini. Aroma pada tubuhmu sangat unik. Apakah itu parfum? Apa kau sudah sadar sekarang? Apa sebenarnya yang aku lakukan tadi? Bagaimana mungkin aku kehilangan kendali atas wanita itu? Aneh. Shen Chuyan membiusku. Mengapa dia menolakku lagi? Juga, aroma di tubuhnya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana kau bisa keluar dari sana? Beraninya kau menggoda Yan Chen. Apa menurutmu semua orang sepertimu? Aku tidak tertarik pada laki-lakimu. Ini. Gelang pusaka keluarga milik Nyonya Tuafu. Bagaimana bisa ada padamu? Nyonya Tuafu memberikan ini padaku. Gelang ini milikku.
Kembalikan padaku. Jika kau menginginkan gelang ini. Baiklah. Biarkan aku menemui nenekku. Nenek apa nenek baik-baik Film was saja? translated Aku sangat and merindukanmu. narrated by Bagus, M bagus. Media. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Mereka sangat baik padaku. Kau sudah menemuinya. Sekarang serahkan gelangnya. Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Lepaskan aku. Kembalikan padaku, wanita keji. Tenanglah. Jika aku mendapati lagi bahwa kau menggoda Yan Chen, jangan salahkan aku jika aku melakukan sesuatu pada wanita tua itu. Hei Gu Feng, berdasarkan klip video, bisakah kau mencari tahu di mana nenek berada? Aku sudah menemukannya. Aku akan membawa orang-orang ke sana sekarang juga. Untungnya aku membawa monitor ini, agar Gu Feng bisa menemukan keberadaan nenek tepat waktu. Nenek apa nenek baik-baik saja? Dabao Senbao. Kumpul darurat. Hadir. Hadiah. Situasi telah berubah. Papa tahu mana. Tapi Mama tidak mau mengakui Papa. Aku tahu sekarang. Karena Papa salah mengenali Mama. Itulah sebabnya Mama sedih. Jadi kita harus membantu Papa. Mendapatkan Mama kembali. Kalian berdua tidak tidur di malam hari. Apa yang sedang kamu lakukan? An-An, di mana tanda lahir di kakimu? Kamu, Mama tidak bisa melakukan ini. Aku adalah seorang anak laki-laki. Ini memalukan. aku adalah ibumu. Apa yang memalukan tentang itu? Cepatlah. Lagi pula Mama salah lihat. Aku mau tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Erbao. Mama hampir mengetahuinya. Ada yang tidak beres. Grup Liu Xiang. Para pemegang saham yang terhormat, mari kita bekerja keras bersama. Bagus-bagus. Lepaskan. Lepaskan aku. Shen Chu Yan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu untuk kembalikan barang ke pemilik sah. Mulai hari ini, pecat Shen Song Bai sebagai ketua dan Xiao Mei Hua sebagai direktur dari posisi mereka di grup Liu Xiang. Shen Chu Yan, kau memanfaatkan ketidakhadiran ayahmu. Bertindak sembrono, apa kau sedang mencari masalah? Ini sepertinya adalah saham yang dipegang oleh Nyonya Besar. Ya memang, lihat ketua Shen ini sebelumnya. Adalah menantu yang tinggal menumpang. Saham yang dia pegang tidak sebanyak milik Nyonya Besar. Ya benar kan? Tetapi jika mereka diberhentikan, siapa yang akan mengambil posisi ketua? Tentu saja aku. Kau seorang pembersih yang belum pernah bekerja sebelumnya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengambil posisi itu? Lalu, apakah kamu memiliki kualifikasinya? Grup Liu Xiang, di bawah kepemimpinanmu, telah mengalami kerugian setiap The tahun, film was bahkan translated tidak bisa and menghasilkan satupun narrated by parfum M. perwakilan. Media. Apakah kamu masih punya nyali untuk membicarakan kualifikasi denganku? Itu masih lebih baik darimu. Tidak punya koneksi sama sekali, dan tidak punya pengalaman. Aku khawatir kau tak mampu kerjasama sederhana. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan kerjasamakan. Itu benar. Siapa bilang dia tidak bisa menegosiasikan kerjasama? Ini dirancang oleh Grup Fu. Kontrak senilai 1 miliar. Selama Nona San bersedia, dia bisa menandatangani kontrak kapan saja. Ya Tuhan. 1 miliar. Grup kita. Apa yang paling kita kekurangan saat ini? Dana. Tepat sekali. Dengan 1 miliar semua krisis. Bukankah semuanya akan teratasi? Mustahil. Mustahil. Ketua Fu, mengapa Anda dengan wanita keji ini, Shen Chuyan, menandatangani kontrak ini? Shen Chuyan juga merupakan anggota keluarga Shen. Apa? Kamu tidak ingin aku bekerja sama dengan keluarga Shen? Aku, Sekarang, kalian keberatan soal Nona Shen Chuyan mengambil posisi ketua. Yang tersisa, Tidak. Tidak. Kami mendukung. katakan padaku, Tuan Fu, Anda membantuku.
Untuk apa itu? Malam sebelumnya, Papa, kapan Papa akan membawa Mama pulang? ibumu ada di rumah nenekmu. Jika kamu merindukannya, aku akan mengirimmu kembali. Papa bodoh. Papa masih belum bisa membedakan antara para mama. Kamu begitu menyukainya. Menganggapnya sebagai ibu yang sebenarnya. Sejak awal dia adalah mamaku yang asli. Papa, jika Papa tidak mendapatkannya kembali, aku tidak akan mengakuimu sebagai papaku yang busuk. Ketua Fu, jika Anda memiliki motif tersembunyi, aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Jangan khawatir. Aku hanya mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, grup Liu Xiang memiliki beberapa produk parfum yang sukses. Anda yang mengembangkannya. Saya hanya menghargai bakat Nona Shen. Baiklah. Aku tidak akan mengecewakan Ketua Fu. Senang bekerja sama. Karena ini adalah sebuah kehormatan. Saya ingin tahu apakah Nona Shen ada waktu luang lusa untuk menghadiri perjamuan ulang tahun ibu saya. Perjamuan ulang tahun. Apakah Shen Mengyu akan ada di sana pada saat itu juga? Villa keluarga Fu. Bibi. Aku takut Tian Chen tidak akan menerimaku dan anak itu. Itulah sebabnya aku menggunakan milik kakakku, identitas sebagai putri sulung keluarga Shen. Jika Anda memberitahu saya lebih awal, saya pasti akan membantu Anda. Saya tidak menyangka keluarga Anda memiliki hubungan yang begitu rumit. Tapi Yan Chen sekarang sedang disesatkan oleh kakakku. Dia bahkan membantunya untuk mengusir orang tuaku keluar dari grup Liu Xiang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Betapa konyolnya. Mana mungkin anak perempuan sita harta orang tua dan menggoda tunangan saudara perempuannya. Jangan khawatir, Anda adalah calon menantu perempuan keluarga Fu. Lusa adalah perjamuan ulang tahun saya. Yan Chen bilang dia akan datang. Saya pasti akan membantu Anda saat waktunya tiba. Terima kasih, Bibi. Shen Chuyan, tunggu saja pembalasanku. Ini adalah nona sulung dari keluarga Shen, atau nona kedua. Nona kedua. Aku dengar beberapa waktu yang lalu, dia baru saja merebut posisi ketua grup Liu Xiang. Aku dengar bahwa dia menggoda ketua Fu dan mendapatkan kolaborasi itu. Begitulah cara dia mendapatkan posisi tersebut. Itu benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan menggoda tunangan saudara perempuannya sendiri. Mereka semua menggoda. Kau tidak akan tahu ini kan? Nona kedua Shen ini, awalnya, karena kehidupan pribadinya tak senonoh, sehingga dia diusir dari keluarga Fu. Bibi, dengarkan ini. Seberapa buruk reputasi kakakku di luar sana. Nyonya tua Fu, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Aku secara khusus membawakan hadiah kecil untuk Anda. Anda adalah Shen Chuyan nona kedua dari keluarga Shen. Anda terlihat persis seperti Meng Yu. Sayang sekali bahwa hati Anda jauh lebih gelap daripada hati Meng Yu. Bibi, tolong jangan katakan itu. Bagaimanapun juga dia adalah kakakku. Anda terlalu baik hati. Itulah sebabnya Anda menderita ketidakadilan begitu lama. Aku baik-baik saja, Bibi. Cibuyan, apakah ini hadiah yang kamu siapkan untuk Bibi? Bolehkah aku melihatnya? Shen Chuyan, aku hanya akan melihat. Kamu tidak akan begitu pelit kan? Orang lain boleh melihat. Tapi jika kamu yang melihat, aku takut itu akan menjadi kotor. Kamu. Karena ini adalah hadiah untuk saya. Saya seharusnya bisa melihatnya kan? Shen Chuyan, status apa yang dimiliki Bibi? Dan kamu memberikan barang yang begitu lusuh. Ini adalah parfum yang aku formulasikan sendiri secara khusus. Hanya ada satu di dunia. The film was translated and narrated by M Media. Nona kedua Shen, Anda terampil dalam memenangkan hati orang. Apakah begini cara Anda menggoda tunangan saudara perempuan Anda? Saya beritahu Anda, keluarga Fu kami hanya mengakui Meng Yu sebagai menantu kami. Jangan berani-berani menindas mamaku. Chang Chan, cepat kemari. Yang ini adalah ibu Anda. Tidak, dia adalah mamaku. Papa, ada seseorang yang menindas mama. Apa yang sedang terjadi? Ketua Fu, aku sangat senang Anda mengundangku untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Nyonya Tua Fu. Tapi sepertinya, aku tidak disambut di sini. Karena begitulah keadaannya. Aku tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Cheng Cheng, aku akan datang menemuimu di lain hari. Nenek-nenek menindas mama. Aku benci nenek.
anak ini. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Yan Chen, hari ini adalah perjamuan ulang tahun Bibi. Cheng Cheng akan baik-baik saja setelah dia meluapkan amarahnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Putraku, tentu saja aku akan khawatir. Cheng Cheng sedang tidur. Anak ini tidak pernah mengatakan dia membenciku. Hari ini karena wanita itu, dia berbicara kepadaku seperti itu, dia pasti telah menghasutnya. Ibu, Shen Chuyan tidak menghasut Cheng Cheng, siapa yang telah memasak untuknya dan bermain dengannya akhir-akhir ini. Itu adalah Shen Chuyan. Dia dalam kapasitas sebagai pengurus rumah tangga, selalu menemani Cheng Cheng. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Setidaknya Anda masih punya hati nurani. Jati mulai saat itu. Dia tidak sendirian. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Namun meski begitu, itu berarti dia punya motif tersembunyi. Bagaimanapun juga Meng Yu adalah ibu kandung Cheng Cheng. Apakah Anda begitu yakin bahwa orang yang melahirkan Cheng Cheng saat itu adalah Shen Meng Yu dan bukan Shen Chuyan? Bagaimana mungkin? Meng Yu datang tepat setelah melahirkan saat itu ke keluarga Fu. Bagaimana mungkin bukan dia? Yan Chen ini adalah Rambut Shen Chuyan. Karena ada keraguan, kita harus memverifikasinya dengan jelas. Ada apa denganmu? sejak tadi malam. Kelopak mata kananku terus berkedut. Kamu mungkin kurang istirahat. Hari ini aku akan mengantar An Ai dan Lele ke sekolah. Tidak perlu. Hari ini adalah hari pertama mereka sekolah di Jiangcheng. Aku akan mengantar mereka. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Paman Bu Ande juga sudah bekerja keras. Tetaplah di rumah hari ini dan beristirahatlah sejenak. Hari ini Mama akan mengantar kami ke sekolah, itu sudah cukup. Itu benar. Selama waktu ini, kamu telah bekerja keras merawat nenek. Kamu harus pulang dan beristirahat. Gerbang sekolah. Apakah semua barangmu sudah dibawa? Gawat. Mengapa aku mendaftarkan An-An dan Lele di sekolah yang sama dengan Cheng Cheng? Baiklah, cepatlah pergi ke sekolah. Tuan Fu, kebetulan sekali. Shen Chuyan, bukankah ada sesuatu yang perlu Anda jelaskan? Fu Yanchen tidak mungkin sudah mengetahuinya. An-An yang terlihat persis seperti Cheng Cheng kan? Anda pagi-pagi sekali mengikutiku ke sekolah. Anda begitu menyukai Cheng Cheng. Cheng Cheng. Yaitu Cheng Cheng. Aku benar-benar sangat menyukai Cheng Cheng. Perilaku Anda saat ini persis seperti Anda adalah ibu Cheng Cheng. Ya, ini ibu. Ibu. The Anda film was mengakuinya. translated and narrated by Tidak. M Media. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mendengar dengan jelas tadi. Aku tiba-tiba teringat. Ada beberapa hal harus kutangani di perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Grup Fu. Yan Chen, kenapa hari ini kamu tiba-tiba memutuskan mengambil inisiatif untuk mencariku? Xian Meng Yu, pada malam tanggal 21 Agustus 7 tahun yang lalu. Kamar 808 di Hotel Beijing. Apakah itu Anda? Tentu saja itu aku. Yan Chen. Kamu menanyakan ini. Apa maksudmu? Ketua Shen, silakan lewat sini. Ketua Fu Anda mengatakan ada masalah dengan kontraknya. Masalah apa yang ada? Aku khawatir ini. Anda harus bertanya sendiri kepada Ketua Fu. Untuk mengetahuinya, ayo pergi. Anda bilang Cheng Cheng adalah anak kandung Anda. Ya. Ada apa? Yan Chen, kamu tidak tahu. Untuk melahirkan Cheng Cheng saat itu, betapa sulitnya bagiku. Lalu mengapa Anda menunggu sampai setelah melahirkan untuk datang mencari saya? Apa yang terjadi? Apakah dia menemukan sesuatu? Karena takut kau benci latar keluargaku miskin.
dan tidak menginginkan anak ini. Itu sebabnya aku diam-diam melahirkannya. Yan Chen, apakah Shen Chuyan mengatakan sesuatu padamu lagi? Tidak. Aku sendiri ingin menanyakan hal ini. Shen Chuyan, apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar. Sepertinya Ketua Fu masih memiliki urusan yang belum selesai. Kalau begitu mari kita bicara di lain hari. Tunggu sebentar. Xian Bengyu, bukankah kamu bertanya padaku? Kapan tepatnya aku akan menikahimu? Aku akan memberitahumu sekarang. Itu tidak mungkin dalam seumur hidup ini. Yan Chen, kenapa? Karena aku sudah tahu. Dia adalah ibu kandung Cheng Cheng. Tidak, itu tidak benar. Yan Chen, akulah ibu kandung anak itu. Percayalah padaku. Dia pembohong. Dia membohongimu. Berhenti bicara omong kosong di sana. Shen Chuyan, kamu wanita tidak tahu malu. Kenapa kamu terus menghantuiku? Akan kupukul kamu sampai mati. Lihatlah sendiri. Tidak. Yan Chen, Sekarang, saatnya membicarakan apa yang ada di antara kita. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. 7 tahun yang lalu, sudah kuduga. Kelopak mata kananku berkedut sepanjang hari. Pasti berarti sesuatu yang buruk akan datang. Shen Chuyan, Anda adalah ibu Cheng Cheng. Ketua Fu, Sean Manyu bukan ibu Cheng Cheng. Bukan berarti akulah ibunya. Anda bahkan tidak mau mengakui putra kandung Anda sendiri. Bukankah Anda mengenali mereka? Jika Cheng Cheng tahu, ibu kandungnya tidak mau mengakuinya, betapa hancur hatinya nanti. Tidak masalah, jika Anda tidak mengakuinya. Tes paternitas antara Anda dan Cheng Cheng sudah saya lakukan. Apakah Anda ingin melihat hasilnya? Kamu, kapan kamu? Kamu sebenarnya pada saat itu mulai curiga. Tidak. Itu bahkan lebih awal. Di tubuh Anda, ada aroma yang istimewa. Shen Chuyan, ikutlah pulang bersamaku. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Fu, bahkan jika aku adalah ibu Cheng Cheng, itu tidak mengubah apapun. Tidak mungkin aku akan pulang bersamamu. Bukankah kamu ingin bersama Cheng Cheng? Aku tidak ingin memiliki pernikahan tanpa cinta. Aku hanya ingin membawa Cheng Cheng pergi. Singkatnya, berhentilah bermimpi. Maksudmu, Artinya sekarang, seseorang menggunakan produk kami dan menunjukkan tanda-tanda keracunan. Mereka menuntut penjelasan dari kami. produk kami selalu diproduksi dengan ketat. Sesuai dengan peraturan, bagaimana bisa menyebabkan keracunan? Tidak hanya itu, harga saham sedang anjlok sekarang. Dan para anggota dewan juga sangat marah. Tumbangkan perusahaan berhati busuk itu. Boykot produk-produk berkualitas rendah. Tumbangkan perusahaan berhati busuk itu. Boykot produk-produk berkualitas rendah. Halo semuanya. Halo semuanya. Saya ketua dari grup Liu Xiang. Shen Chuyan, jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan ajukan kepada saya. Parfum perusahaanmu bermasalah. Aku menggunakan parfummu, dan aku mengalami mual serta muntah. Itu menyebabkan aku tidak bisa tidur selama beberapa hari. Aku menggunakan parfum perusahaanmu, dan muncul ruam merah di sekujur tubuhku. Ruam itu belum hilang bahkan sampai sekarang. Lihat-lihat saja, aku juga. Parfum perusahaanmu beracun. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang. Perasaan semua orang dapat saya pahami. Tetapi saat ini, kita masih perlu menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Jika masalahnya terletak pada parfum kami pasti akan memberikan kepada semua orang penjelasan yang memuaskan. Jangan percaya mereka semuanya. Mereka hanyalah pedagang yang tidak bermoral. Semua orang harus memanfaatkan perhatian saat ini dan segera pertahankan hak-hak kalian. Jika tidak, mereka tidak akan peduli pada kita sama sekali. Bayar kompensasi, bayar kompensasi. Kompensasi ya, bayar kompensasi, jangan lari, jangan lari. Ketua Shen, harga saham sudah turun sebanyak 10 poin. Apakah Anda tidak memiliki solusi sama sekali? Produk yang dijual ini melibatkan Anda secara pribadi.
dalam formulasi dan pengembangannya. Jika krisis ini tidak dapat diselesaikan, Anda harus mundur memalukan. Harap tenang semuanya. Saya akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan memberikan semua orang sebuah penjelasan yang memuaskan. Maka kami akan memberi Anda waktu 3 hari. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda akan diberhentikan secara otomatis. Baiklah, oke saya mengerti. Minumlah sesuatu yang hangat sebelum kau kembali bekerja. Terima kasih. Apakah kau yakin tidak butuh bantuanku? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Aku bisa menanganinya sendiri. Terkadang, orang yang berbuat jahat belum tentu adalah lawan. Bisa juga seseorang dari pihakmu sendiri. 3 hari kemudian, Ketua Shen, tenggat waktu 3 hari telah berakhir. Saham grup Liu Xiang masih turun karena krisis belum teratasi. Bukankah seharusnya Ketua Shen kemudian menepati janji Anda dan menyerahkan posisi ketua? Maafkan aku. Grup Liu Xiang adalah milik nenek dan ibuku. Jabatan ketua, aku tidak akan menyerah. Apakah Ketua Shen berencana memainkan permainan tidak terpercaya? Aku merasa ini benar-benar aneh. Grup Liu Xiang kita telah hancur hingga keadaannya saat ini. Siapa yang patut disalahkan untuk itu? Bagaimanapun jika itu aku akan terlalu malu untuk tetap tinggal di sini. Bukankah begitu? Bukan. Shen Chuyan produk yang kau kembangkan menyebabkan kecaman luas. Dan kau masih berani tetap berada di sini? Nona Sulung Shen telah tiba. Semuanya. Nona Sulung Shen juga merupakan cucu kandung nyonya besar. Ya, karena Nona kedua Shen tidak mampu memikul tanggung jawab, saya mengusulkan mencalonkan Nona Sulung Shen sebagai ketua grup Liu Xiang. Bagus. Shen Chuyan, apa kau dengar itu? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi dari sini. Begitu aku menjadi ketua grup Liu Xiang, Yan Qin pasti akan bersedia menikahiku. Shen Chuyan, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kalian semua karena begitu tidak sabar. Aku ingin melihatmu berakting sedikit lebih lama lagi, tapi metodemu benar-benar hina. Shen Chuyan, kurasa kau telah terprovokasi hingga membicarakan omong kosong. Tapi jangan khawatir, setelah aku menggantikanmu dan menjadi ketua, aku akan memberimu posisi petugas kebersihan. Tamparan ini adalah karena memukulmu, karena telah menyiksa nenek kandungmu sendiri. Shen Chuyan, kau wanita keji. Beraninya kau memukulku. Tamparan ini adalah untuk keserakahan bawaanmu. Kebodohan seperti babi, dan masih ingin memiliki grup Liu Xiang. Shen Chuyan, akan kubunuh kau. Shen Mengyu, apa yang kau lakukan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kau bersekongkol dengan para pemegang saham, menginstruksikan mereka untuk meracuni produk-produk itu, menyebabkan kumpulan produk itu semuanya bermasalah. Kau membuat tuduhan jahat. Apa bukti yang kau punya? Semua buktinya ada di sini. Kamera pengawas menangkap semuanya. Kau seharusnya secara jujur tetap di dalam dan merenung. Tidak. Ketua Shen, tolong saya mohon ampuni saya. Shen Mengyu surur, aku lakukan The film semuanya. was Kau anjing, beraninya kau translated and mengkhianatiku. narrated by Ketua Shen. M-Media. Shen Chuyan, kau wanita keji. Tunggu saja aku, urusanku denganmu belum selesai. Lepaskan aku. Chuyan. Hati-hatilah. Fuyang Chen. Aku melakukannya. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku menyelamatkan aset nenek dan ibuku. Kau yang terbaik. Chuyan. Papa bilang, Mama sedang sakit. Kita tidak boleh membangunkannya. Mama sangat kasihan. Dia sudah tidur sepanjang hari. Ayah, ibu sudah bangun. Kau sudah bangun. Apakah kau merasa sedikit lebih baik? Apa yang terjadi padaku? Kau tadi demam. Dan tidur nyenyak selama lebih dari 10 jam. Chuyan sudah bangun. Kamu pasti lapar kan? Bubur yang baru saja ku masak. Makanlah selagi hangat.
Mengapa Bibi juga ada di sini? Aku dengar kamu sakit. Aku khawatir dan datang untuk menjengukmu. Apakah seperti ini rasanya rumah? Ayo mari kita pergi. Cepat, cepat, cepat. Aku akan melakukannya sendiri. Kau baru saja sembuh dari demam. Simpan tenagamu. Kau sudah membuktikan dirimu hari ini. Jika kau menghadapi apapun di masa depan, kau harus memberitahuku. Kita adalah keluarga. Kau sudah banyak membantuku. Jika kau tidak mengingatkanku, aku tidak akan tahu bahwa Shen Mengyu sedang bersekongkol dengan seseorang untuk menjebakku. Sekarang ini bagus. Meng Yu juga sudah ditangkap sekarang. Jika bukan karena ketidakmampuanmu, sampai kau tak bisa selamatkan perusahaan, apakah aku dan Meng Yu harus memikirkan metode seperti itu? Grup Liu Xian, bagaimanapun juga adalah milik ibu dan neneknya. Dan sekarang ada Fu Yanchen yang mendukungnya. Bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Hingga saat-saat terakhir, aku belum kalah. Cuyan, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Cuyan, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Silakan bicara. Lihat ke sini. Bolehkah aku pindah dan tinggal bersama kalian semua? Selama waktu ini, aku benar-benar sangat merindukan kalian semua. Aku berjanji, aku tidak akan mengganggumu. Hanya saja, rumah kami mungkin tidak sebanding dengan besarnya rumah keluarga Fu. Aku tidak tahu apakah kau akan terbiasa tinggal di sini. Tidak apa-apa, selama aku bisa melihatmu setiap hari. Aku bisa tinggal di mana saja. Bagus. Bagus. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Ada yang salah. Kau baru saja sembuh dari sakit. Kau tidak boleh menyetir. Keluar. Aku akan mengantarmu ke perusahaan. Aku baik-baik saja. Aku tidak selemah itu. Menatapku begitu dalam. Apakah kau menyukaiku? Fu Yanchen, kau. Mengapa kau begitu baik padaku? Apakah karena aku melahirkan anak-anakmu? Apakah kau tahu mengapa? Saat Shen Mengyu berpura-pura menjadi dirimu, aku The tidak film was menikahinya. translated and narrated by M Media. Karena aku sudah jatuh cinta pada wanita dari malam itu. Oleh karena itu pernikahan kita bukan tanpa dasar emosional. Nona Shen Chuyan, bolehkah aku bertanya? Apakah kau mau menjadi pacarku? Biar ku pikirkan. Sopir Fu, terima kasih atas kerja kerasmu. Apa yang kau lihat? Aku selalu merasa seolah seseorang telah mengikutiku belakangan ini. Aku akan mencari seseorang untuk memeriksa. Apa hal-hal seperti ini? Serahkan saja padaku. Mama aku sudah meretas. Sistem pengawasan. Ini adalah tempat Mama. Lewat hari ini. Luar biasa. Nah, tak luar biasa. Mama ini orang yang mengikuti Mama. Intuisi Mama sangat tepat. Apakah kau kenal orang ini? Aku tidak kenal mereka. Mama haruskah kita lapor polisi? Tidak, jangan lapor polisi dulu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang ini. Gawat, orang jahat itu akan menderita. Shen Chuyan, kau tidak menyangka ini kan? Bahwa kau akan jatuh ke tanganku. Jadi itu kau.
Ini benar-benar sesuai dugaan. Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Uang? Atau grup Liu Xiang? Tebakanmu benar. Uang dan grup Liu Xiang. Aku menginginkan keduanya. Kau benar-benar tidak takut. Mati tersedak. Xiao Meihua. Kau dan ayahku telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Dan hidupmu sudah cukup makmur. Mengapa kau begitu serakah tanpa henti? Mengapa? Karena ibumu. Siapa yang menyuruhnya menjadi nyonya kaya? Menjalani kehidupan kaum elit. Sementara aku hanya bisa menjadi pelayan kecil. Aku ingin merebut segalanya. Milik ibumu. Hanya karena kau iri pada ibuku. Kau mencuri barang-barangnya. Bagaimana dengan Shen Mengyu? Dulu Shen Mengyu, kau juga membawanya pergi secara diam-diam kan? Tebakanmu benar. Meng Yu dicuri olehku. Aku ingin ibumu merasakan perasaan kehilangan seorang anak. Aku juga ingin anaknya mengalami apa yang seharusnya menjadi milik mereka, ditempati oleh orang lain. Jadi, kau sengaja merusak Shen Mengyu, membuatnya mengincarku di mana-mana, dan bahkan menghasutnya untuk menyiksa nenek kandungnya sendiri. Kau benar-benar lebih buruk daripada binatang. Aku hanya ingin melihat si bodoh Shen Mengyu itu. Bagaimana dia berurusan dengan keluarganya sendiri. Aku rasa, jika ibumu di alam baka melihat ini, dia pasti akan sangat putus asa. Xiao Meihua, sayang sekali Shen Mengyu menganggapmu sebagai orang terpenting baginya dan mematuhi setiap perkataanmu. Hanyalah sebuah alat. Salah siapa dia memiliki. Darah ibumu mengalir di nadinya. Awalnya dia agak berguna. Dia bisa digunakan untuk melawanmu. Sayangnya dia terlalu bodoh. Dia telah dikirim olehmu. Cukup. The film was translated and narrated Jangan by buang-buang M waktu. Media. Apakah kau ingin menelpon Fu Yanchen terlebih dahulu dan memintanya mentransfer uangnya? Atau kau ingin menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas terlebih dahulu? Kau sedang bermimpi. Aku tidak akan menandatangani satupun. Shen Qiu Yan, aku menyarankanmu untuk patuh menurut. Jika tidak, aku akan mengirimmu sekarang juga untuk menemui ibumu. Xiao Meihua. Bahkan, jika aku melakukan apa yang kau katakan, kau tidak akan melepaskanku kan? Sejak saat kau menculikku. Kau tidak pernah berniat untuk melepaskanku. Tebakanmu benar. Sayang sekali. Sudah terlambat. Untuk menghadapimu, aku punya banyak cara. Lepaskan aku. Xiao Meihua, kau lepaskan dia. Fu Yanchen, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Sejak saat kau mengirim orang untuk membuntutiku saat itu. Aku sudah tahu. Mama aku memasang pelacak di pelantang telingamu. Kemanapun Mama pergi, aku bisa menemukanmu. Apakah kau benar-benar harus membahayakan dirimu sendiri? Hanya dengan menjadikan diriku sendiri sebagai umpan, aku bisa menyeret keluar orang di balik semua ini. Kau sengaja membiarkanku menculikmu. Ya. Kau benar-benar seperti ibumu. Sama lisiknya. Sayang sekali. Pada akhirnya dia tetap didorong menuju kematian olehku. Saat ibumu sakit parah, aku memberitahunya bahwa suaminya, putrinya, semuanya menjadi milikku. Segala yang dia miliki akan kurebut untuk diriku sendiri. Apa yang paling dia hargai akan kuhancurkan sepenuhnya. Sekarang saatnya untuk menghancurkanmu. Lepaskan aku. Yan Chen. Dia membunuh ibuku.
Itu dia. Jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan dia menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Shen Chuyan, jangan pikir kau sudah menang. Aku sudah membuat keluarga Shenmu menjadi kacau balau dan berantakan. Adik kandungmu sendiri dikirim ke penjara oleh tanganmu sendiri. Akulah pemenangnya. Omong kosong. Lepaskan aku. Nenekmu. Xiao Meihua. Kau tetaplah di penjara. Bertobatlah. Lepaskan aku. Shen Chuyan, aku tidak akan melepaskanmu. Chuyan. Darah menyucikan jiwa kerja keras membentuk kembali manusia. Shen Chuyan, apakah kau di sini untuk menertawakanku? Aku beritahu kau. Jangan sombong. Begitu ibuku mengeluarkanku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah kau sedang membicarakan Xiao Meihua? Dia tidak bisa datang untuk menyelamatkanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ibuku tidak menyelamatkanku? Berhentilah menghasut. Di antara kita, Shen Mengyu, Xiao Meihua telah memanjakanmu selama bertahun-tahun ini. Kau benar-benar telah melupakan asal-usulmu. Lupa siapa ibu kandungmu kan? Ibu kandung. Apakah kau membicarakan orang yang sudah mati itu? Selain memberiku kehidupan, apalagi yang dia berikan padaku? Dia menelantarkanku setelah melahirkan. Jika bukan karena ibuku, aku mungkin sudah mati kelaparan. Shen Chuyan, aku membencimu. Aku benci ibumu. Dan aku benci nenek tua itu. Mengapa mereka hanya baik padamu? Mengapa grup Liu Xiang semuanya diserahkan padamu? Hanya karena nenekmu tidak mau memberikan perusahaan itu padamu. Jadi kau menyiksanya. Benar sekali. Siapa suruh dia pilih kasih? Kami berdua adalah cucu perempuannya. Tapi dia hanya memikirkanmu. Nenek awalnya berencana untuk menyerahkan perusahaan itu kepadamu. Tapi kau dan Xiao Meihua bersekongkol bersama. Hanya berpikir untuk merugikan perusahaan. Jadi nenek menyembunyikan jauh-jauh perjanjian pengalihan ekuitas. Tidak. Mustahil. Kau pasti sedang menipuku. Kau benar-benar lucu. Bukankah kau selalu berpikir, Xiao Meihua sangat baik padamu? Kalau begitu dengarkan ini baik-baik. Aku mencuri Mengyu. Aku ingin ibumu merasakan rasa kehilangan seorang anak. Biarkan anaknya merasakan rasa dari sesuatu yang awalnya milik mereka, namun direbut oleh orang lain. Aku ingin melihat si bodoh itu Shen Mengyu. Bagaimana dia menghadapi keluarganya? Jika ibumu melihatnya dari alam baka, dia pasti akan sangat putus asa, bukan? Hanya sebuah alat. Siapa yang menyuruhnya memiliki darah ibumu mengalir di nadinya? Awalnya dia masih sedikit berguna. Dia bisa menghadapimu. Sayang sekali dia terlalu bodoh. Kau menjebloskannya. Itu mustahil. Kau pasti telah merekayasa ini. Ibuku tidak akan melakukan ini padaku. Dia tidak akan melakukannya. Bukankah tadi kau bertanya padaku, mengapa Xiao Meihua tidak bisa datang untuk menyelamatkanmu? Karena dia ingin membunuhku. Aku sendiri yang telah mengirimnya ke penjara. Shen Chuyan? Shen Chuyan? Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah saudaramu sendiri. Jadi, kau sengaja membiarkan Xiao Meihua menculikmu. Hanya untuk mengungkap kebenaran, agar didengar oleh Shen Mengyu. Bagaimanapun juga dia adalah kakak perempuanku. Jika dia tidak dirusak oleh Xiao Meihua, mungkin kita akan menjadi saudara yang baik. Tapi dia punya kesempatan tak terhitung untuk berbalik. Itu adalah pilihannya sendiri untuk berbuat salah. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Baiklah, berhentilah memikirkannya. Ayo pulang. Anak-anak tersayang masih menunggu kita. Bibi, apakah matamu terasa tidak nyaman? Ya, mereka agak tidak nyaman. Aku punya obat tetes mata di sana. Aku akan mengambilkannya untukmu.
Mengapa kau bergerak? Kau bahkan tidak tahu di mana benda itu disimpan. Aku akan mengambilnya. Nona Shen Chuyan. Apakah kau bersedia memberiku gelar resmi? Aku bersedia. Menggunakan grup Fu sebagai mahar. Aku akan menikah ke dalam keluarga Shen. Mama, tolong berikan papa status resmi. Tolong berikan papa status resmi. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan melakukannya demi anak-anak. Dengan enggan. Memberimu sebuah status. Bagus ayah dan ibu. Bagus papa dan mama. Akhirnya bersama. Akhirnya bersama. Gelang ini. Aku menemukan seseorang untuk memesannya secara khusus. Aku dengar bahwa bisa selamat. Aku berharap mulai sekarang, kamu akan aman dan selamat. Dan menjalani hidup yang baik bersama Yan Chen. Terima kasih, Ibu. Ayo pergi. Sudah waktunya. Jaga dia baik-baik. Jika kau membiarkannya menderita ketidakadilan, aku tidak akan melepaskanmu. Tenang saja. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Chuyan. Aku akhirnya menunggu hari ini. Aku mencintaimu. Fu Yan Chen. Aku juga mencintaimu. The film was translated and narrated by M Media. Fu Yan Chen. Apakah kau benar-benar bersedia untuk tinggal di rumah kecil ini bersamaku? Di mana rumah itu berada tidaklah penting. Yang penting adalah di mana sang istri berada. Selama istriku ada, itulah rumah. Mulut manis. Istriku, kita sudah menikah. Apa yang seharusnya kau panggil aku? Memanggilmu apa? Memanggilmu ketua Food Puanfo. Panggil aku suamiku. Istriku. Mari kita beri sanbao. Beberapa adik laki-laki dan perempuan lagi.